وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعلنا بالإيمان كامل وفقهنا بعلوم الشريعة، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعين مولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من تبعه إلى يوم المعاد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عليكم من أهل السنة والجماعة، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا من خيار في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا أعوذ بك أن أضل أو أضل أن أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجل أو يجل علي برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. خصوصا على هذا الكتاب سن الأشباه والنظائر والشاهد رحمه الله تعالى ونفعنا بدار. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dumateng kersanipun para jamaah ngaos kakung miwah putri kang kahji hormatan, nabung langkung sedaya jajaran sahiban idarah wal imarah Masjid Rahmat kang tansah kula mulyakaken, ugi dipun mulyakake dening Allah Subhanahu wa taala dalam hal punika, khususipun wonten ing bulan Asyurul Hurum, yen menika bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, termasuk bulan Sya'ban. Wa insyaallah binjing setelah sholat maghrib monggo sareng-sareng derek hormat nisfu Sya'ban. Keranten nisfu Sya'ban itu sinten tiyange ingkang ndedonga menyang Allah, sama halnya kalih yang menjumpai malam Lailatul Qadar. Jadi donga niku wonten tempat-tempat khusus, wonten sing gampang diistijabahi, wonten ingkang rondok lambat diistijabahi. Cuma sirripun rahasia niku wonten teng ulang-ulang yang dimuliakan Allah, termasuk Asyurul Hurum. Menika datang bulan Sya'ban niku pahalanya sama halnya bulan Ramadan yang menjumpai iktikaf malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita sekalian dijauhkan dari hal-hal mara bahaya, termasuk situasi saniki menika pandemi Covid-19, dan di ujung bulan April menika selesai stop pandemi Covid-19. Mugi-mugi diangkat dening Allah Subhanahu wa taala. Saya dapat informasi dari santri dari Abuya Habib Umar Al-Hafidh, pengasuh ma'had daripada Darul Mustafa Hadratul Maut Yaman. Beliau berpesan kepada seluruh umat Islam agar supaya tidak panik, agar tidak cemas, pikiranipun boten kosong, diusahakan dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan muhasabah. Alaikum bil muhasabah bikasratil istighfar wassalat ala nabi wassadaqah waddu'a lil balaya wa ma ila dzalik. Di antara pesan beliau mengatakan, mudah-mudahan di ujung April ini selesai stop Covid, kembali pulih, kita sekalian ibadah tidak terganggu, tidak ada horor ini, sakit mutmainnan fil qalb, tenang jiwa dan raga kula panjenengan sami, baik yang mencari maisha atau yang
mempunyai anak didik yang saat menempuh studi baik di pesantren atau di akademis selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipesan dari Abuya Habib Umar Al-Hafidh bin Salim Mudirul Ma'had Darul Mustafa Yaman. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi darain amin. Faslun ay hadza faslun daiki fasal suci. Kemarin fasal ini menerangkan tentang pembahasan kriteria daripada mukrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda Rasul bersabda, ada 3 golongan kelompok yang diangkat oleh Allah, artinya tidak ditulis. Innallaha ta'ala wada'a an ummati an-nisyan wal jahl wa mastuklihu alaih. Hadisun hasanun wa ibnu Hibban. Hadis jelas diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Hibban. Sebagai riwayat mengatakan yang dikatakan oleh Mustadrak fil Hakim, barang siapa yang kategori itu maka dalam segi hukum syarak maka diberi tolilir karena dia status mukroh atau nisyan atau bojo. Misalnya yang mukroh, ikrah, orang disuruh membuat keonaran, membunuh seseorang, kriminalitas, maka ini termasuk adalah mukroh. Beda dengan mujbir. Nah, ijbar itu dipaksa karena sesuatu atau karena akibat perintah seseorang, diteror. Kalau Anda tidak membunuh si Z, maka Anda akan hilang nyawa Anda. Tadi di bawah ampunan, di bawah ancaman seseorang. Beda dengan mukroh. Mukroh memang status dari syarak, tapi kalau mujbir, ijbar itu ada suatu tuntutan, ancaman dari teror seseorang, baik lewat via SMS, lewat WhatsApp. Kowe nek gak gelem ngateni si A, nyawa Anda akan melayang sendiri. Lau alina amal mukroh, anapun utai status mukroh, faqadi taklafa mongko temen suloyo ahlul usuli, sopo ahli pakar usul fikih. Usul fikih itu 2, usuluddin, usul fikih, dan usuluddin. Kaitannya usuluddin tasawuf ditaklifi dalam menghukumi tentang taklifnya, paperdene si ikrah. Ala qaulaini, ada 2 argumentasi, ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan wa fassalal Imam Fakhruddin, dan mentafsiri kewirincian sinten al-Imam Fakhruddin wa adbai, dan para pengikutnya, santrinya. Wa qala qadawu sabaisi Imam Fakhruddin, inintah lamun poin katok apa al-ikrahu, statusnya ikrah, ila haddin ilha'i maling definitif daripada ngetingalake niku. Lam yata'allaq jawabi intaha mungko ora digantungake disebab ikrah mau apa hukum suatu hukum. Wa ilam yantahi lamun ora katok ngisi ikrah niku wau ila dzalika maring dzalikal haddi, maring mungkon-mungkon lah ikulah definitif niku wau, fa huwa mutal ikrah iku mukhtarun, iku dipilih. Sedangkan taklifu utawi taklif apardene si ikrah iku utawi taklifu iku jaizun hukume wenang oleh syar'an menurut syarak, au aklan au wa taklifuhu jaizun aklan menurut syara logika. Wa qala al-Ghazali dawu sinten Imam Ghazali fil Basit, datang kitab Basit, utawi al-ikrah iku yuskitu, status ikrah orang yang dipaksa melakukan berbuat kriminalitas atau berbuat yang melampaui daripada norma kode etik syarak, iku yuskitu menggugurake asal tasarrufi, apa bekas daripada tasarrufan indana menggunakan kula ashab Syafi'i, kecuali ila fi khamsi mawadi ayat dalam 5 hal, 5 beberapa tempat sepindah yang kaya zakaran nutur sapa Imam Ghazali Islam al-Harabi ing islame kafir Harabi sing tunduk karena suatu peperangan. Nek kowe gak gelem lebih Islam berarti tak pateni, karena ikut Islam mu'alaf maka nama status kafir Harabi. Wal qatlan dibunuh pateni, wal irga ilan tunggal suson, wazina lan
melakukan perbuatan di luar norma syarak, artinya nerjang agama, pernikahan sing gak ono hubungane dengan agama, sing istilahnya melanggar aturan agama, watolakilan talak, iya akraha, iya ukriha nalikane den paksa sapa si Zaud ala fi'il mu'allaqi ing atase sesuatu yang dikaitkan kali niku al perkara niku wau alaihi dateng sinten dateng apa yang diucapake Imam Ghazali. Wa zadalan nambe ing qaul subhanahu ing atase Imam Ghazali sapa wiruhu liyane Imam Ghazali mawadi ing beberapa tempat bahwa kala nutur sapa anak Nawawi tahdhib dalam kitab tahdhibun bahwasanya ana usulillah kelakuan iku istasana dijabake apa ni atu mas'alatin apa 100 beberapa masalah, ada 100 masalah poin la asar kang orang nabi itu mau jadiin ikrah yang status ikrah fiha mengenai datang ni'ah masalah niku wau dan walam ya'ud lan ora kembali tidak berargumentasi sapa Nawawi ha ing masail ma'niatul masalah niku wau wa talalam berkepanjangan apa maksud hal amanah ingkang jero-jeroake mendalamkan suatu kritikan another ing kritikan fitatabuya ing dalam runtut daripada iku ni'ah masalah niku wau hatta jamaah itu sehingga ngumpulake ingsun sahibal mu'alif Imam Syaikhuddin Suyuti min daripada masail niku wau jumlatan kasiratan ngumpulake jumlah ingkang lebih banyak waqat ra'aitu lan temen ningali ingsun al ikrah satu ikrah yusawi nisyani iku den samaake kalih status nisyan. Maka daripada kembali ke konteks dawuhipun Kanjeng Nabi wadu'a innallaha wadu'a an ummati an-nisyan wal jahlu wal ikrah, maka status ikrah ini sama dengan orang nisyan pelupa. Fa innal mawadi alasannya pun punapa mongko sedikala beberapa hal tempat niku yang disebutkan al-madhkurata yang disebutkan imma min babi tarkil ma'mur, ada kalanya dari sisi sesuatu yang meninggalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, maka fala yasqutu orang kureki fi atadaruku apa muslidat ing tarkil ma'mur wala yasuru dan ora hasil asawabu pahala apa pahala al-murtab yang tertipake alaihi ing atase dateng tarkil ma'murat. Dan ada sisi yang kedua, dan sisi lain yaitu wa imma min babil itlaf, dan ada kalanya dari sisi itlaf berbuat kerusakan, berbuat mandora dateng tiang lain orang sanes, maka fala yasqutul hukmu, maka hukum tersebut tidak akan berjatuhan. Fala yasqutu al hukmu ora gugur al hukmahu, hukum tetap hukumnya berjalan karena faktornya ada min babil itlaf kerusakan, bukan min babil tarkil ma'murat. Al-murakkab alaihi sifat yang dimurutakan alaihi alal ikraf wa tasqutu lan gugur al-uqubatu apa uqubah akibat dampak al-muta'alliqatu sifat uqubah yang dikaitkan di sifat itlaf kerusakan itu wau kecuali dijabake ilal qatla pembunuhan al-adzar sebagaimana yang diungkapkan kaul adzar. Kalau itlaf jelas hukum tetap berjalan karena faktornya karena bukan ikrah melainkan dari sisi mimbabil itlaf karena membuat kemadharatan, kehancuran, kemaslahatan daripada perbuatan itu kepada orang lain, maka hukum sanksi akibat dari perbuatan si pelaku itu tetap dijalankan sesuai peraturan kode daripada etik, aturan daripada putusan hukum, maka tetap berjalan. Dan wala yasulu athawabu al-murattabu alaihi wa imma min babil itlaf fala yasqutul hukmu, maka hukum tetap berjalan kecuali di sini disebutkan qatla suatu pembunuhan sebagaimana yang diungkapkan qaul adzar wahalan pahami sira ilingu sira ana ta ing sunnah asruti kunuturaken ingsun man yahduru ing sesuatu ingkang runtun isima min dalika daripada iku lanjut jumlah ingkang banyak jumlah kasirah. Yang pertama yang diungkapkan pertama al-awwalu yang pertama al-ikrah al-hadas, orang yang dipaksa untuk membatalkan wudunya misalkan bahwa min babil itlaf, ini perbuatan tersebut status ikrah itu adalah dari sisi perbuatan yang itlaf yaitu kerusakan baina ustunatlah ikrah itu itlafun itu merusaki li taharati maring sesuci walihada dalam karena alasan ta'lim alasan illa fa innahu itlafun li taharati niku wau lau ahdasa lamun nyandang hadas sapa yesi wong nasian dalam keadaan pelupa
intaqadha moko hancur moko rusak apa wudune kula wong. Wa fi masil farji lan ing dalem kaitane mekan alat vital, alat kelamin. Wajhun dhaifun itu merupakan wajah atau pendapat yang ringkih boten kuat. Ana usunna ikulah masul farji iku mau min babi iku layan taqidu kurang batalake apa yesi masuk ainasian dalam keadaan rupa. Ada dua hal pendapat yang tidak sepakat. Yang pertama, kaitannya orang dipaksa membatalkan wudunya untuk karena berbuat kerusakan, termasuk entah itu tempat yang dibuat wudu, mahal wudu dicampuri dengan kotoran najis yang membuat air itu sebab taghayyur, rubah warnanya, baunya dan lain sebagainya, maka di situ air yang penuh dua kolam karena airnya itu banyak bau yang mengakibatkan hancurnya air untuk toharoh. Maka dalam hal ini ada dua argumentasi, ada kalanya membatalkan wudhu atau tidak. Sedangkan kaul yang mengatakan sebagaimana orang yang berhadas dalam keadaan lupa megang kelaminnya, maka dalam keadaan nasiyan pelupa, maka intaqadha tetap hukumnya batalake wudu bagi yang lupa. Pendapat lain mengatakan orang yang lupa memegang alat kelaminnya dikatakan tidak membatalkan wudu, karena pendapat ini pendapat yang dhaif, tidak bisa dipegangan. An-Naus dari pendapat itu lain qadu mengatakan tidak membatalkan wudu dalam keadaan nasiyan, maka itu pendapat yang disepakati ulama. Wa idza nawa'ta wa idza nawa'at nalikane macam-macam apa di surah iklan kono gambaran taswir ila asbabil hadas maling beberapa sebab hadas ala arba'ati ingkang keempat itu wau kasrat mengkobe akeh aswaru apa pembahasan tentang taswir. Rasanya utai gambaran yang kedua al-ikrah ala ifsadil ma' bil istiqmal, orang yang status dipaksa untuk merusak air yang ada di tempat disediakan untuk berwudu, dirusak dengan mungkin dicampur bil istimali wa najasa atau mughayyirun tahirun, atau benda yang mengakibatkan taghayyur tapi bukan tahir mutahhir, maka dalam hal ini air tersebut yursidu atau masuk suatu hal yang dicampuri itu wau karena faktor lain, maka mengakibatkan kerusakan untuk orang yang menjalankan sesuci. Wa demikian wau aidan halimana dibabil itlafi dari saking bab kono itlaf farqa karena orang perbedaan itu wujud di dalam mengkon issadil ma' merusakake air gawe rusai bi ainin an bainal amdi wa ghairihi, antawisipun sengaja atau tidak sengaja tetap hukumnya orang yang melakukan hal ini karena sanksi daripada perbuatannya. Wasalisu wajah yang ketiga qala Radhi Dawu sebab Imam Nawawi dalam kitab Radhanya, lau alqa insanun finalin, lamun nyeblokake jegur atau nyemplung sapa insanun menungso finahlin ing dalem suatu air yang mengalir atau di sungai, kali atau sungai, mukrohan dalam keadaan statusnya insan itu dipaksa, terus kemudian dibelah hatinya fanawa, orang tersebut niat di dalam nyemplung ini kuwau raf'al hadasi ing ngilangi najis kalau hadasipun soha wuduhu jawabi mongko sah wuduhu apa wudune insan iku wau. Misalkan kan sungai misalnya dijogrokno kali teman atau kancanipun meskipun niati guyon, terus jenengan di benak hatinya niati wis izalatul hadas tayraful hadas, maka karena saatnya waktu sholat akan tiba maka diniati raf'al hadasi wudu jenengan itu pun masuk artinya sah wudunipun, sebagaimana yang diungkapkan Imam Nawawi dalam Sharhul Muhadzab dan Syekh Abu Ali sekaligus mengucapkan memutlakkan dari As-Syafi'i tentang sah wudunya, sihha wudu'ahu wala budda fihi min tafsilin fa inna wa raf'al hadas fa huwa yuridul maqam. Artinya orang tersebut berarti di benak hatinya ada niatan tujuan untuk menetapi di suatu sungai tersebut untuk niat wudu.
nek niatin yuridul makom maka wudunya sah meskipun air yang dipakai hanya sedikit, hanya sak kebiurannya mukaibun, maka tetap sah wudunya. Ini dalam argumentasi dua ulama ahli fikih, yaitu antara Imam Nawawi dan Imam Asy-Syaikh Abu Ali. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kali ini ada manfaat dan gunanya. Cukup saya akhiri karena dalam keadaan ini kita harus jangan terlalu banyak dalam memberi materi, karena sebagaimana yang dihimbau dari pemerintah, mudah-mudahan kita selalu diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya masyarakat Tuban, umumnya semua kaum muslimin muslimat yang ada di penjuru dunia. Moga kita harap dengan yang Allah, mudah-mudahan kita sekalian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdika wa nu'minu bik wa natawakkalu 'alaik wa nusna 'alaika al-khair kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u nasruku man yahjuruk. Allahumma iyyaka na'budu ولك نصلي ونركع ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك إن عذابك الجد بالكفار ملهك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون على مصائب الدنيا ومعتئنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ودنيانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ودنيانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ودنيانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف عنا ما نزل بنا من عدونا ومن عدوك الشيطان الرجيم ومن هؤلاء قوم الظالمين ومن الصراط يا رب العالمين. واكشف عنا من البلاء والوباء والفحشاء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصرنا والمسلمين اللهم انصرنا والمسلمين على الأعداء أعدائك أعداء الدين. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل يا إلهنا بسر أسرار الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum